Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Siti Animaya Sulha, CGP Rekognisi dari kelas 10 Angkatan 10, asal SMK Negeri 1 Maesan, Kabupaten Bondowoso. Kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Untuk itu telah hadir bersama saya beliau Bapak Panji Amborok dari SD Negeri Dayang Kidul 2 Kabupaten Bondowoso. Apa kabar Pak Panji? Alhamdulillah sehat Ibu. Selanjutnya, terima kasih Pak Panji. Selanjutnya hadir juga Ibu Susiana dari SMK Negeri 1 Sempol Kabupaten Bondowoso. Apa kabar Bu Susiana? Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama rangkaian alur supervisi akademik yang akan diawali dengan sesi dialog pra-supervisi antara saya sebagai supervisor dan coach Bapak Panji Ambor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Boleh saya berdiskusi sebentar? Boleh Pak Panji. Adakah yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sedang mengikuti program guru penggerak dan saat ini telah sampai pada materi terkait coaching untuk supervisi akademik. Menurut saya, materi ini sangat sulit dan membutuhkan banyak latihan, Bu. Wah, luar biasa itu Pak Panji. Program guru penggerak ternyata juga melatih Bapak Ibu ya untuk bisa menjadi coach. Keren sekali tuh. Betul, Bu, betul. Nah, lalu apakah yang Bapak Panji harapkan dari diskusi kita? Untuk materi, insya Allah saya bisa menguasai, Bu. Hanya untuk praktek, saya masih banyak kesulitan. Jadi maksud Bapak merasa ada tantangan ya saat mempraktikkan sesi coaching? Nah, itu Bu, betul Bu. Saya ingin bisa lebih profesional untuk berperan sebagai coach. Begitu ya Pak Panji. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa saja yang harus Bapak kuasai untuk bisa berperan sebagai coach yang kompeten ya Pak? Ada 3 hal Bu. Ya, yang pertama kehadiran penuh untuk kompetensi ini. Insya Allah saya siap untuk fokus bersama coach. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, menurut saya ini agak perlu latihan. Karena terkadang saya melewatkan hal-hal penting yang disampaikan oleh coach dan sulit sekali untuk tidak membuat asumsi tentang apa yang disampaikan oleh coach. Seringkali kemudian saya justru membantu memberikan solusi. Nah, kalau yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga perlu banyak berlatih untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, Bu. Oke Bapak, jadi menurut Pak Panji ada 3 kompetensi utama ini ya yang perlu untuk dikuasai. Kalau yang pertama ini no problem sepertinya ya Pak ya. Siap. Jadi menurut Pak Panji, kompetensi mana yang perlu menjadi fokus utama kita saat ini? Menurut saya kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Jadi tantangan utama Bapak adalah untuk lebih menguasai kemampuan mendengarkan aktif ya? Betul, Bu. Nah, menurut Bapak saat ini, kalau boleh nih kita leveling 1 sampai 10, untuk kompetensi mendengarkan aktif, Bapak kira-kira ada di angka berapa? Menurut saya saat ini masih di angka 6, Bu. Begitu ya? Nah, hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Bapak? Salah satu keterampilan utama dalam coaching ini adalah mendengarkan aktif atau menyimak. Nah, pada sesi coaching harusnya kita mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Saya harus fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami seluruh makna
dan bahkan tidak terucapkan. Namun, pengalaman saya saat coaching, saya masih sering berasumsi karena saya tahu dan kenal latar belakang kucinya. Begitu ya Pak ya, masih ada asumsi pada koci ya. Nah, bagaimana kira-kira Pak seharusnya? Harusnya kita menghindari membeli labeling atau judgement pada kuci jika kita mengetahui latar belakangnya. Nah, yang sering kali saya lakukan juga adalah mengasosiasikan hal yang disampaikan kuci dengan pengalaman yang pernah saya alami. Akhirnya, jadi saya lebih banyak curhat, Bu. Jadi lebih banyak curhat ya Pak ya. Jadi sesi curhat dong ya Pak ya. Nah, kalau begitu Iya, Bu. apa yang dapat Bapak Panji lakukan agar kemampuan mendengarkan aktif bisa lebih dikuasai? Intinya saat coaching, kita benar-benar harus fokus pada kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Kemudian menggunakan sebagai kata pemantik untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin ya Bu ya. Nantinya dapat menggali potensi kuci dan menjadi jawaban tantangan yang dihadapi. Mungkin seperti itu Bu. Nah, itu kita sudah menemukan nih hal-hal utama yang harus Bapak Panji terapkan saat coaching. Jadi, kata proses mendengar dan menyimak secara aktif itu yang kata kunci ya Pak ya. Kata kunci saat proses mendengar dan menyimak itu yang harus kita latih ya Pak Panji ya. Betul Bu, betul Bu. Nah, untuk upaya terkait hal tersebut, apa yang akan Bapak lakukan untuk melatih kompetensi tadi? Saya akan berlatih dan menerapkan pada kegiatan penilaian kinerja bersama rekan-rekan guru kami, Bu. Sebagai kepala sekolah, saya juga harus melaksanakan program supervisi akademik yang menjadi salah satu indikator penilaian kinerja guru, Bu. Baik, Bapak. Kapan kira-kira waktu yang akan Bapak luangkan untuk kegiatan supervisi ini nanti? Insya Allah besok kebetulan saya ada sesi coaching penilaian kinerja guru bersama Ibu Susiana untuk supervisi akademik di kelas. Ibu bisa hadir untuk mengamati praktek coaching yang akan saya lakukan, Bu? Siap, Bapak. Alhamdulillah baik ya, kita sudah sepakati. Dan insya Allah kita akan bertemu besok ya, Pak ya. Semoga sukses dalam mempraktekkan kompetensi yang ingin Bapak kuasai. Terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah sesi dialog pra-supervisi antara supervisor dengan coach Bapak Panji. Dalam konteks ini, beliau akan mempraktekkan sesi coaching bersama Ibu Susi. Bapak Panji selaku kepala sekolah mempraktekkan sesi pra-observasi proses supervisi akademik pada kelas pembelajaran yang diampu oleh Ibu Susi. Selamat mencermati. Assalamualaikum Bu Susi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Panji. Bu Alhamdulillah Susi, sehat Pak. Bu Susi, di Pak. samping kita ini ada wajah yang tidak asing lagi ya. Ini adalah saudara kita yaitu Ibu Maya yang akan mengamati proses diskusi pada hari ini. Salam kenal Bu Susi, saya Bu Maya. Salam kenal juga Ibu. Iya, Bu Susi, sesuai rencana penilaian kinerja yang sudah kita sepakati melalui PMM, hari ini kita akan mengawali kegiatan penilaian kinerja dengan melakukan diskusi pra-observasi ya. Siap Bapak, siap. Kalau boleh tahu, mata pelajaran dan materi apa yang akan Ibu Susi tampilkan dalam sesi penilaian kinerja ini, Bu? Baik Bapak, seperti yang telah saya isikan dalam rencana hasil kerja saya di PMM, saya akan mempraktekkan pembelajaran
sampel produktif untuk kelas 10 agribisnis Bapak pada materi peluang usaha agribisnis pertanian. Terima kasih. Nah, dari 8 praktek penilaian kinerja yang disediakan di PMM, praktik kinerja apa yang menurut Bu Susi menjadi tantangan yang paling utama, Bu? Sebetulnya 8 kategori praktek kinerja semuanya sangat menantang, Bapak. Hanya saja, saya merasa perlu meningkatkan pemahaman dan praktek kinerja saya dalam hal membangun budaya positif. Karena jujur, Pak, saya seringkali terlewat untuk pembiasaan positif dan selalu fokus pada materi yang saya ajarkan. Baik, Bu Susi. Jadi, penilaian kinerja Ibu Susi akan berdasarkan instrumen penerapan disiplin positif di kelas ya. Oke, betul Bapak, betul. Wah, bagus itu Bu. Semakin banyak guru yang menerapkan disiplin positif di kelas, maka budaya positif di sekolah akan semakin terbangun. Lalu, hal apa saja yang dapat Ibu lakukan agar penerapan disiplin positif dapat terlaksana di kelas? Saya sudah menyiapkan modul ajar dengan mengintegrasikan penerapan disiplin positif, Bapak. Sudah saya upload di laman PMM. Pada penerapannya nanti, saya juga akan melaksanakan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya juga akan melakukan pemuatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Saya juga akan menerapkan restitusi, Bapak. Baik, Bu Susi. Dari apa yang Bu Susi sampaikan, berarti ada 3 hal penting ya, yang bisa menjadi poin perhatian kita saat supervisi. Benar sekali, Bapak. Benar. Baik, Bu Susi. Kita akan melihat penerapan rencana-rencana yang sudah Ibu susun pada sesi observasi langsung nanti. Adakah hal-hal lain yang Ibu harapkan atau ingin sampaikan? Saya berharap saya dapat mengajar dengan baik dengan menerapkan disiplin positif berdasarkan indikator-indikator tadi, Bapak. Dan ke depannya, saya berharap siswa memiliki karakter yang baik berkat pembiasaan disiplin positif yang sudah diterapkan. Baik, Bu. Semoga kegiatan pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik dan Ibu dapat membantu mengembangkan karakter disiplin positif pada siswa. Terima kasih, Bapak. Selama pelaksanaan observasi nanti, saya akan hadir di kelas dan akan mengobservasi langsung ya. Dan bolehkah saya merekam proses pembelajaran sebagai dokumentasi dan kegiatan bahan refleksi saya? Oh, sangat boleh, Bapak. Oh ya, kapan pelaksanaan observasi kelasnya, Bu Susi? Sesuai jadwal mengajar saya, nggih, Pak. Insya Allah lusa akan saya siapkan, Bapak. Baik, Bu Susi, silakan dipersiapkan. Semangat, Bu. Semoga sukses. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu, supervisor telah melakukan pengamatan terhadap Bapak Panji selaku coach dalam mempraktekkan kompetensi coachingnya terhadap coachi yaitu Ibu Susi. Selanjutnya, kita akan menyimak dialog pasca supervisi antara supervisor dan coach untuk bersama-sama merefleksikan pengalamannya selama sesi coaching. Alhamdulillah Pak Panji, kegiatan praobservasi kepada salah satu rekan guru sudah terlaksana ya. Alhamdulillah Bu Maya, saya sudah melaksanakan sesi praobservasi bersama Bu Susi. Kembali pada tujuan utama kita Bapak sebelum coaching bersama Ibu Susi tadi ya. Nah, apakah menurut Bapak sudah mendengarkan dengan aktif? Menurut saya sudah melakukan komunikasi dengan lebih baik. Komunikasi saya sudah fokus pada indikator penilaian kinerja yang Ibu Susi harapkan dan berlangsung dengan lebih efektif. Percakapan saya juga tidak melantur pada aspek penilaian kinerja lainnya, jadi fokus pada penerapan disiplin positif. Saya juga sudah menggali hal-hal yang
perlu dilakukan oleh Bu Susi agar penerapan disiplin positif di kelas dapat berkelanjutan dilakukan? Wah, ternyata saya juga mencatat hal yang sama, Pak Panji. Melalui diskusi tadi, saya sudah melihat bahwa diskusi yang Pak Panji inisiasikan sudah bisa fokus pada aspek disiplin positif yang menjadi tantangan utama bagi Ibu Susi. Bapak tinggal mengamati kinerja beliau nantinya di kelas. Nah, kemudian Pak Panji, hal-hal lain apakah yang mungkin Bapak lewatkan dari diskusi praobservasi bersama Bu Susi tadi? Saya sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan saya sudah berupaya fokus pada aspek penilaian kinerja, penerapan disiplin positif. Hal-hal lain sepertinya saya perlu lebih banyak berlatih agar di saat coaching ada lebih banyak lagi hal yang bisa saya gali dari coaching. Sehingga selanjutnya saya ingin lebih banyak berlatih lagi untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Berarti perlu lebih banyak latihan lagi ya, Bapak? Betul, Bu. Betul. Baik, Pak Panji. Kapan selanjutnya kita dapat melihat tindak lanjut dari upaya Bapak untuk menjadi coach yang baik melalui proses mendengarkan aktif? Ya, saya akan mengirimkan video pasca observasi bersama Bu Susi nanti ya. Nanti kita bisa melihat apakah saya sudah lebih baik dalam menguasai kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Pak Panji, luar biasa. Kita sudah melakukan rangkaian proses diskusi dari mulai praobservasi, kemudian saya juga telah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Susi. Kita juga sudah merefleksikan bersama hasilnya kali ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Dan menurut Bapak, apakah tujuan peningkatan kompetensi Bapak sudah mengalami peningkatan? Alhamdulillah, saya merasa dengan semakin banyak berlatih, saya dapat mengasah keterampilan saya. Saya juga bisa mendengarkan secara aktif hingga menemukan kata-kata kunci yang bisa menjadi pemantik bagi saya untuk dapat menyusun pertanyaan berbobot. Baik, Pak Panji. Luar biasa sekali diskusi kita ini ya. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi coach yang kompeten. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Pak Panji. Sampai bertemu lagi. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian proses supervisi akademik yang di dalamnya terangkai aktivitas dialog prasupervisi, proses pengamatan langsung saat supervisi, hingga dialog pasca supervisi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.